Ternyata sekarang masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa 3 kilometer ke arah utara dari Kelapa Gading pernah ditemukan batu besar persembahan seorang raja yang paling masyhur pada abad kelima. Dan batu itu sebenarnya sudah tidak ada lagi pada lokasinya. Lokasinya yang saya berdiri di sini. Dan sekarang sudah menjadi sebuah jalan raya yang sangat ramai dan penuh dengan keluar masuk kendaraan berat seperti kontainer. Dan saya berdiri di sini tentunya dengan pikiran membalik masa lalu saya ke 1400 tahun yang lalu. Bayangkan di lokasi ini yang sekarang telah menjadi sebuah jalan yang menghubungkan antara Semper ke Kelapa Gading, ini saya mencoba menarik mesin waktu saya ke belakang. Dan saya membayangkan ada air yang jernih salurannya, ada juga istana yang dilewatinya, bahkan juga saya membayangkan ada ibu kota di situ. Tentu saya ini adalah sebuah menghayal saja, tapi yang jelas kenyataannya sudah 100% berubah total. Jakarta menjadi kota beton, kota padat, kota kumuh, dan kota segala-galanya. Dan inilah saya berdiri untuk mencari kali atau sungai yang katanya dikaitkan dengan temuan prasasti yang ada di sini. Saya masuk ke jalan sempit ini. Mungkin kalau Anda mencoba jalan sempit ini takut ya, karena dipikirnya orang baru dan rawan. Tapi bagi saya sudah nggak mungkin yang berani dengan saya, karena kalah tua. Jadi mau dipalak kesian juga, udah tua, udah biarkan saja dah. Ya, jadi saya kesini ternyata ketemu sama orang yang lebih tua dari saya lagi. Ya, ini dia orangnya, namanya Pak Ali. Saya cari kali tapi ketemu Pak Ali. Ini jadi sebuah keajaiban juga pertemuannya. Dan Pak Ali ini adalah orang tua yang tinggal di sini sejak lahir 76 tahun yang lalu sampai sekarang. Dia menanya saya, mau mencari apa? Saya akan mencari sungai. Dia langsung, noh, dengan bahasa setempatnya. Ternyata cuma 3 langkah dari rumahnya. Ya, dan dia bilang itu adalah Sungai Purbakala. Serem banget. Namanya Purbakala. Jadi mau nggak mau banyak jadi penasaran saya semakin bertambah lagi. Ayo kita masuk ke dalam ya. Ini kalinya. Kali ini ternyata sempit, jelek, kotor, bau. Bahkan baunya sampai kita pulang ke rumah masih terasa. Kalau orang baru. Tapi kalau sudah biasa mungkin sudah nggak terasa lagi dan tidak bisa membedakan mana makanan, mana aroma itu. Ya. Dan kali ini sayang banyak warga yang membuang kotorannya ke kali ini. Dari sini saya harus mencoba mencari hulu sungai. Di situ katanya ada percabangannya. Dan inilah percabangannya. Percabangannya ini saya berdiri di sebuah jembatan yang cukup sempit dan saya menghadap ke utara. Utara inilah berbentuk sebuah percabangan. Yang ke kiri kita bisa lihat itu menurut Pak Ali tadi itu adalah Sungai Purbakala. Yang ke kanan artinya ke arah timur itu adalah kanal buatan Belanda untuk menanggulangi masalah banjir di sini. Ya, tapi untuk lebih jelasnya Pak Ali tadi dia tidak bisa menjelaskan, saya diminta untuk ketemu yang namanya Haji Saman. Haji Saman inilah tinggalnya tidak jauh dari sini, cuma 30 meter dari jembatan. Ini rumahnya, rumahnya cukup besar ya, dan adem, dan orangnya seperti ini. Tampangnya muda, saya kalah wajahnya sama dia, padahal dia umurnya baru 76 tahun. Ya, beliau adalah seorang kuncen terakhir dari penjaga sebuah pasarean.
sebelum digusur oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembuatan jalan tembus Semper sampai Kelapa Gading. Apa itu Pasarean? Pasarean adalah sebuah tanda yang dulunya pernah ditemukan sebuah batu besar prasasti, dikasih tanda, itu diganti Pasarean. Tapi batu yang palsu itu juga masih dikeramatkan. Memang terus terang, yang namanya Pak Haji Saman ini tidak mengalami ketika batu aslinya yang disebut prasasti itu ada di situ. Itu beliau adalah katanya, kata buyut 4 generasi di atasnya. Jadi kata buyutnya, batu prasasti tersebut diangkut sama orang Belanda. Dia juga nggak tahu diangkut untuk apa. Tapi diangkutnya ke Museum Arca. Saya tanya Museum Arca di mana, dia juga nggak tahu. Padahal Museum Arca itu museum nasional. Ya, dan disinilah sebuah cerita yang menarik dan masyarakat setempat menyebut Pasarean itu adalah sebuah kepercayaan atau mitos karena dianggap bisa tumbuh membesar, batunya membesar meninggi, membesar meninggi. Padahal menurut Pak Haji Saman, batu itu berada tepat di bawah akar pohon. Jadi pohonnya meninggi, pohonnya besar, dia akan terangkat. Jadi ajaib, orang akhirnya mengkeramatkan itu. Dan sekarang namanya itu udah menjadi namanya Kampung Batu Tumbuh. Atau orang setempat nyebutnya Desa Tumbuh. Dan sekarang juga orang mencari desa Batu Tumbuh nggak bakalan ketemu. Yang ketemu adalah Jalan Batu Tumbuh. Ini peta tahun 1902. Dan peta ini menggambarkan adanya sebuah nama kampung yang diberi tanda kotak itu adalah Batu Tumbuh dengan ejaan zaman dulu, Batoe Tomboeh. Dan kita lihat lokasi sekitar ini masih yang tanda kotak-kotak itu adalah sawah. Jadi sawah, rawa, pemukiman. Ini ada juga tulisannya Kelapa Gading. Bayangin Kelapa Gading masih sawah semua. Kelapa Gading ternyata tidak jauh dari lokasi ditemukannya prasasti ini. Dan kita bisa lihat berdasarkan penelitian-penelitian Belanda, kalinya itu ke arah utara, masuk ke Lagoa, masuk ke Cilincing, dan tembus ke muara yang namanya Marunda. Dan itulah yang disebutkan sebuah kali purba yang disebutkan oleh orang-orang setempat. Tapi kalau Anda mampir ke sana mencari sungai ini, nggak bakalan ketemu karena sebagian besar sudah jadi got. Dan dari peta ini kita juga bisa mengambil kesimpulan dan beberapa pendapat dari beberapa orang-orang Belanda. Jadi peta ini menunjukkan sebuah lokasi yang tertua sebelum dipindah. Dan batu prasasti ini memang sudah diketahui sejak tahun 1879. Tapi oleh orang-orang purbakala itu diamankan dengan cara memindahkannya ke Museum Nasional. Dan menurut pengakuan dari Haji Saman, dipindahkannya itu dengan cara diangkut dengan gerobak, ditarik dengan beberapa sapi. Bayangkan dari lokasi ini diangkut dengan gerobak dan sapi itu sepanjang berapa kilometer ke arah Museum Nasional. Saya yakin sapinya nggak kuat. Mungkin juga orangnya nggak kuat. Tapi itu interpretasi saya, tapi kan begitu jauhnya nggak ada jalan. Bayangkan peta ini aja kita nggak tahu jalannya yang mana. Ya. Dan batu yang ditemukan ini adalah berupa prasasti. Dan prasastinya adalah ini dia. Orang nggak ada yang tahu prasasti ini. Di tempatnya juga nggak ada. Ini hanya ada di Museum Nasional. Dan oleh para peneliti ini yang disebut prasasti Tugu. Dan ada tulisannya, mungkin sebagian orang di sini bisa baca ya. Tapi kalau nggak bisa baca, berarti buta huruf. Ini tulisannya tulisan Palawa. Aksaranya Palawa, bahasanya Sanskerta. Ini menginformasikan kepada kita bahwa pada
abad kelima itu ada kerajaan Tarumanegara, itu di bawah pimpinan Raja Purnawarman telah memerintahkan pembuatan saluran air bersih dari Kali Cakung yang dulu disebut Candrabaga. Terus kali itu melewati ibu kota dan terus sampai tembus ke sebuah muara di pantai yang namanya Cilincing itu. Saluran baru itu namanya saluran atau Sungai Gomate. Sungai Gomate inilah yang menjadi sebuah impian peradaban masa itu. Dan ini dibuat sepanjang 6.122 busur atau 11 km dalam masa sangat singkat, 21 hari. Ya, itu juga dibantu oleh Pandita Brahmana. Oleh karena itu begitu diresmikan, Pandita Brahmana itu diberikan 1.000 ekor sapi. Nah, sekarang bagaimana lokasinya? Ternyata Kali Cakung atau Sungai Cakung yang percabangannya dulu disebut Candrabaga dan Gomate itu sudah tidak dihargai lagi oleh warga setempat. Bayangkan, semua rumah yang berderet di pinggir sungai itu pembuangannya langsung ke kali, nyemplung tanpa diolah. Ya, bau dari industri rumah tangga, dari industri pabrik-pabrik, home industri situ itu juga membuat bau. Jadi sekarang itu airnya kotor dan padahal mereka tidak tahu dulunya adalah peradaban air atau menghormati air sebagai sebuah kehidupan dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Begitu juga lokasinya. Lokasi ditemukan batu prasasti ini nggak ada yang tahu. Kita ke sana, di sana tinggal sebuah pinggir jalan yang ramai hiruk pikuk, tidak ada penandanya. Padahal batu ini adalah peradaban tulis tertua di Indonesia. Oleh karena itu kita harus juga lestarikan. Yang tertinggal sekarang adalah sebuah nama kampung. Nama kampung itu namanya Batu Tumbuh. Tapi nama itu sudah diusahakan dilestarikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi sayang jadi nama jalan doang. Jalan Batu Tumbuh, jalannya kecil. Mobil masuk ke situ nyasar, nggak bisa keluar lagi. Harus atretnya berkali-kali. Dan itu bagi saya tidak sebanding dengan nilai historis. Bahkan tidak sebanding dengan kebesaran peradaban kerajaan Tarumanegara.